Halo, hai anak-anak Mi semua, selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Pada PJJ Sosiologi kali ini, kita akan belajar tentang asimilasi. Asimilasi ini adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga. Sebelumnya, kita sudah mempelajari kerjasama dan akomodasi. Dan untuk topik kali ini, kita akan membahas 3 poin penting, yaitu definisi asimilasi, faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, dan faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Dan langsung saja kita mulai dari pengertian asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah suatu interaksi sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli yang mereka miliki masing-masing akan berubah sifat dan wujud membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Jadi clue-nya di sini adalah kebudayaan yang saling berbeda, bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, dan kebudayaan aslinya mereka itu berubah sifat dan wujud membentuk kebudayaan baru. Itulah dia kalau pengertian asimilasi. Kita lanjut. Proses asimilasi tidak akan timbul jika tidak memiliki 3 aspek di bawah. Yang pertama, adanya kelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi harus ada kelompok manusia yang budayanya berbeda. Kemudian yang kedua, anggota kelompok yang berbeda budaya tadi harus saling bergaul secara langsung dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan kelompok yang berbeda tadi saling menyesuaikan diri dan berubah. Jadi 3 aspek inilah yang harus dimiliki sehingga proses asimilasi dapat terjadi. Maka kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Faktor yang pertama adalah adanya toleransi. Toleransi itu berarti kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi di sini toleransi antar kelompok manusia yang berbeda kebudayaan bisa diwujudkan dalam akomodasi. Dengan toleransi akan tercipta suatu komunikasi dan hal ini dapat mempercepat asimilasi. Jadi sikap saling menerima perbedaan tadi atau kita kenal dengan toleransi akan mempermudah atau mempercepat terjadinya asimilasi. Dan faktor yang kedua adalah adanya sikap saling menghargai dan menerima unsur-unsur asing. Seperti dalam gambar kita bisa lihat sekelompok manusia yang terdiri dari beberapa suku, dan apabila mereka di sini tidak saling menghargai budaya-budaya asing, ya bisa kita jamin bahwasanya asimilasi akan terhambat. Jadi dengan ini setiap orang perlu menghargai orang asing dan kebudayaannya, maka dengan hal itu dapat ditetapkan anggota masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan itu bisa mencapai asimilasi. Oke, yang ketiga adalah adanya kesamaan unsur budaya. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan akan lebih mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan cara mengadakan penelitian yang mendalam terhadap kebudayaan-kebudayaan khusus di Indonesia akan mendorong terjadinya asimilasi antar suku bangsa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah musuh bersama dari luar. Dengan adanya musuh bersama dari luar artinya sekelompok yang berbeda suku tadi punya misi yang sama. Dengan itu asimilasi dapat terjadi dengan cepat. Yang kelima adalah adanya perkawinan campuran atau amalgamation. Jadi di sini seperti dalam gambar kamu bisa lihat ada contoh perkawinan campuran yang terjadi antara Raisa dengan suaminya yang berkebangsaan Indonesia dengan Inggris. Jadi perkawinan campuran ini dapat lebih mempermudah terjadinya asimilasi karena juga saling menerima perbedaan antara dua bangsa.
Sebab kedua belah pihak yang menikah akan saling mempelajari kebudayaan yang berbeda tadi dan membentuk kebudayaan yang baru. Yang keenam adalah adanya peluang yang sama di bidang ekonomi. Apabila setiap golongan masyarakat yang berbeda kebudayaan diberikan kesempatan yang sama di bidang ekonomi, maka hal ini dapat mempercepat proses asimilasi. Karena dengan adanya peluang yang sama dapat mengurangi perbedaan-perbedaan kesempatan di bidang ekonomi dari setiap anggota masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Dan yang ketujuh adalah adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Misalnya dalam kelompok masyarakat itu, kelompok yang menganggap sosok tokoh yang mereka anggap berkuasa di sana, jadi sikap yang terbuka dari sosok yang berkuasa itu, atau kita bilang pemimpin masyarakat di situ, dapat mempercepat terjadinya asimilasi. Sikap terbuka dari golongan mayoritas atau golongan yang lebih berkuasa ini bisa diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas yang ada di masyarakat, sehingga mereka bisa memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, keamanan, komunikasi, informasi, tempat-tempat rekreasi, dan sebagainya. Jadi dengan sifat terbuka dari golongan yang berkuasa tadi dapat mempercepat terjadinya asimilasi. Kita lanjut ke topik yang ketiga adalah faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Dalam hal ini ada 8 faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama, adanya kelompok manusia atau kelompok masyarakat yang terisolasi. Dalam hal ini, apabila kelompok manusia menutup diri terhadap perubahan atau kebudayaan asing, maka hal ini akan menghambat terjadinya asimilasi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lain akan menyebabkan terjadinya prasangka-prasangka buruk dan tidak menerima perbedaan yang ada, sehingga hal ini akan menghambat terjadinya asimilasi. Dan yang ketiga, adanya rasa ketakutan atau prasangka terhadap kebudayaan lain. Ini sama ya dengan yang tadi. Jadi dasarnya kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lain akan menimbulkan ketakutan atau prasangka terhadap kebudayaan lain. Dan yang keempat adalah sikap primordial. Sikap primordial merupakan sikap kedaerahan yang menganggap kebudayaan daerahnya lebih tinggi daripada kebudayaan daerah lain. Jadi kalau sikap ini terus berlanjut dan menjadi merendahkan atau tidak menghormati kebudayaan lain, maka proses asimilasi antar suku bangsa di Indonesia itu menjadi terhambat. Dan yang kelima adalah adanya perbedaan mencolok dari ciri-ciri kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan yang sangat berbeda atau mencolok akan sulit untuk saling menerima. Jadi hal ini juga bisa menjadi penghambat terjadinya asimilasi. Contohnya perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah. Jadi ini sering terjadi ya dalam lingkungan masyarakat. Misalnya perbedaan warna kulit itu secara langsung dan bahkan sudah kita alami di masyarakat. Ih, kok hitam kali kau, kayak gitu. Atau enggak ciri-ciri fisik lainnya dapat menghambat terjadinya asimilasi itu tadi ketika memang itu mencolok dan justru akan menjadi penghambat terjadinya asimilasi. Yang keenam adalah adanya ikatan yang kuat sekali antara individu dan kelompoknya. Individu yang punya ikatan kuat terhadap kelompoknya akan menyulitkan individu tersebut dalam bergaul dengan masyarakat atau kelompok lain. Dan hal ini membuat proses asimilasi menjadi terhambat. Biasanya, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang ada di suatu negara. Nomor 7 adalah adanya gangguan-gangguan penguasa terhadap golongan minoritas. Sama seperti yang tadi, ketika adanya ikatan yang kuat antara individu dan kelompoknya,
mereka seolah-olah menutup diri gitu kan, seolah menutup diri dan mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat pada umumnya, dan itu tentunya disebabkan oleh adanya gangguan, ancaman, serta tekanan dari golongan mayoritas yang berkuasa, sehingga mereka itu semakin menutup diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain karena mereka tidak aman ataupun nyaman dengan bergaul terhadap masyarakat yang berkuasa tadi. Ya, dan ini tentunya akan menjadi penghambat terjadinya proses asimilasi. Contohnya, golongan minoritas yang terdapat di Jepang misalnya ada satu kelompok minoritas yang tinggal di Amerika Serikat, misalnya golongan minoritas Jepang ya. Mereka tinggal di Amerika Serikat saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua, dan kita ketahui pada saat itu kedua negara itu sedang berkonflik. Jadi dengan tinggalnya golongan minoritas Jepang di Amerika Serikat akan menjadi penghambat asimilasi juga, karena mereka tentunya akan berusaha untuk menutupi jati dirinya, dan apabila negara Amerika Serikat tadi tahu mereka itu adalah golongan minoritas Jepang yang tinggal di Amerika Serikat, tentunya tindakan-tindakan penekanan akan diberikan kepada mereka. Dan kita lanjut, yang terakhir adalah adanya perbedaan kepentingan, dan kepentingan itu adalah kepentingan pribadi. Adanya perbedaan kepentingan di antara individu dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang berbeda, terutama bersifat primer, akan lebih mempertajam pertentangan. Hal ini bisa membuat proses asimilasi di masyarakat menjadi terhambat. Jadi, kedelapan hal inilah yang menjadi faktor penghambat terjadinya asimilasi. Dan dalam hal ini penting kita ketahui bahwasannya dengan adanya proses asimilasi diharapkan akan timbul sikap saling pengertian, toleransi, dan simpati dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga hal ini bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan untuk itu, marilah kita berupaya untuk saling menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa kita dengan cara memahami dan mengambil makna pembelajaran dari asimilasi kali ini. Oke, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Goodbye and see you.